Ananda. Di sini aku akan memberikan edukasi buat kamu yang akan melakukan pernikahan atau yang akan segera ingin menikah. Nah, nanti setelah menikah, tidak jarang orang akan bertanya, kapan punya adik lagi? Kapan hamil lagi? Nah, sebenarnya kapan sih jarak yang ideal antara kehamilan anak? Nah, jadi teman-teman, idealnya jarak antara anak kehamilan pertama dan anak berikutnya yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, alasannya kenapa? Nah, dari situasi atau kondisi ibunya sendiri, kondisi rahim maupun organ reproduksinya itu sudah harus kembali optimal. Dan yang kedua, si ibu mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya. Nah, minimal ASI eksklusif itu 6 bulan, tapi ada orang yang memberikan sampai 2 tahun. Nah, yang tentunya dengan memberikan ASI yang lebih lama, maka waktu bonding atau waktu bersama anak pertama itu akan menjadi lebih optimal dibandingkan jika misalkan si anak masih kecil namun si ibu disibukkan dengan kehamilan yang baru lagi. Nah, sedangkan buat anaknya sendiri, karena dia dapat kasih sayang dan ASI yang cukup lama dari ibunya, dia akan menjadi lebih bahagia. Nah, dan ketika usianya menjadi lebih besar, dia sudah siap menghadapi makhluk baru atau adiknya ini. Nah, jadi si anak sudah tidak merasa cemburuan ataupun sudah mengerti. Nah, jadi bisa dijelaskan kalau misalkan kamu kakak ya, ini adik ya, kamu harus sayang sama adik ya. Kurang lebih seperti itu. Jarak kehamilan ideal 2-5 tahun sama saja buat ibu yang habis melahirkan secara normal maupun secara sesar. Nah, namun pada persalinan yang sesar, karena ada perlukaan pada rahim, ada irisan pada rahim, maka dari itu memerlukan waktu yang mungkin sedikit lebih lama, yang sekitar kira-kira kurang lebih minimal 2-3 tahun penyembuhan. Karena apa? Karena di sini kita harus memikirkan terkait dengan faktor resiko optimalisasi dari penyembuhan rahim itu sendiri. Nah, terkait jarak kehamilan yang terlalu dekat ini, yang orang awam banyak pahami bahwasannya si ibu pasti merasa stres lah, si ibu capek lah, anaknya masih kecil, tau-taunya si ibu sudah hamil lagi. Nah, itu pun kalau kehamilannya normal-normal saja. Bisa jadi kehamilannya itu kayak misalnya si ibu mual-mual lah, ibu pusing, belum lagi ada flek-flek, sehingga dapat mengganggu emosi dari si ibu itu sendiri. Nah, jarak yang terlalu dekat selain dapat menyebabkan pendarahan, dapat menyebabkan risiko keguguran, di satu sisi, jarak yang terlalu dekat ini dapat menimbulkan masalah pada letak implantasi atau letak dari plasenta itu sendiri. Contohnya, potensi untuk terjadinya plasenta previa atau plasenta di bawah, sehingga tidak bisa lahiran normal itu menjadi meningkat. Nah, lalu dampaknya bagi janin yaitu dapat meningkatkan persalinan prematur. Belum lagi pertumbuhan janin itu bisa terhambat. Nah, kenapa bisa terhambat sih? Nah, jadi kehamilan yang terlalu dekat ini membuat si ibu kadang kurang sanggup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kenapa? Karena si ibu pasti sering lupa makan. Sering lupa makan karena apa? Karena ia sibuk untuk mengurus anak-anaknya sebelumnya. Sementara bayi atau janin yang ada di dalam kandungannya saat hamil saat itu jadinya kurang tercukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, adapun cara yang paling ideal untuk mengatur jarak antar anak adalah dengan menggunakan kontrasepsi atau KB. Alat kontrasepsi ini nantinya disesuaikan dengan tujuan reproduksi ibu atau berapa lama si ibu ingin memakai KB tersebut. Dan setiap alat kontrasepsi itu sendiri masing-masing memiliki jangka waktu ketahanan pemakaiannya. Metode kontrasepsi tanpa alat yang pertama ada metode amenorlaktasi, yang kedua ada metode kalender, dan yang ketiga ada metode senggama terputus. Lalu ada metode suhu basal tubuh, dan terakhir metode lender cervix. Nah, untuk metode kontrasepsi dengan alat ada kondom, spermisida, cup cervix, dan juga diafragma. Untuk metode kontrasepsi hormonal yang kombinasi ada pil kombinasi dan suntik 1 bulan. Dan yang untuk progestin itu ada pil progestin, suntik 3 bulan, dan implan atau susu.
Untuk yang metode kontrasepsi mantap, untuk laki-laki ada vasektomi dan untuk perempuan ada tubektomi. Untuk metode kontrasepsi jangka panjang, yang pertama itu ada IUD atau AKDR dan yang kedua ada implan.